Mata Shoyan berbalik saat dia melihat senyum di wajah Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalau begitu, saya akan merepotkan Hai Tua untuk membantu saya menghubungi Ketua Fama dan beberapa kepala klan lainnya. Ini juga saatnya bagi Kekaisaran Jama untuk berubah. Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa jejak Shoyan tidak boleh berhenti di Kekaisaran Jama. Benodoki yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk mendaki. Shoyan tidak keluar selama periode ini setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebagai gantinya, dia diam-diam tetap di Show Mansion dan fokus untuk memulihkan dirinya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari Sekte Mystic Cloud, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan faksi yang ada di dalam Kekaisaran Jama. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama Shoyan dengan tenang memulihkan diri, Sekte Mystic Cloud akhirnya benar-benar kosong setelah banyak murid dari Sekte Mystic Cloud pergi. Beberapa orang di Kekaisaran Jama mengira bahwa berita itu adalah rumor. Baru saat ini, mereka mulai percaya bahwa Sekte Mystic Cloud yang agung di masa lalu telah membubarkan diri mereka saat ini. Saat murid dari Sekte Mystic Cloud pergi, situasi di dalam Kekaisaran Jama juga menjadi aneh. Di masa lalu, penguasa Kekaisaran Jama tidak diragukan lagi adalah Sekte Mystic Cloud. Sekarang, sekte itu telah digulingkan. Itu menyebabkan banyak faksi yang memiliki mata merah karena mereka mendambakan posisi itu. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah, tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju. Ini karena semua orang tahu bahwa satu-satunya orang di dalam Kekaisaran Jama yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah tuan muda dari klan Xiao, orang yang telah mengalahkan Yunsan saat itu. Jia Xingtian dan Putri Yaoya duduk di aula yang tenang di dalam kota Kekaisaran Jama. Mereka kadang-kadang akan sedikit menyeringit saat mereka berbicara dengan lembut. Yunyun telah memecat semua murid Sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud ini akan menjadi sejarah dalam Kekaisaran Jama. Yaoya mengusap keningnya. Dia telah mengamati setiap tindakan dari Sekte Mystic Cloud selama beberapa hari ini. Hanya setelah dia melihat bahwa Yunyun benar bertindak sesuai dengan perjanjian, dia menghela nafas lega. Keluarga Kekaisaran telah khawatir dan takut pada makhluk yang luar biasa ini. Jia Xingtian sedikit mengangguk, namun tidak banyak senyum di wajahnya. Pandangannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam. Meskipun kita telah menggulingkan Sekte Mystic Cloud saat ini, singa perkasa lainnya yang lebih kuat dan lebih mudah telah tiba. Aku ingin tahu, apakah ini benar atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran Jama? Yaoya terdiam. Dia segera menghela nafas lembut dan berkata, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pilih. Tidak mungkin bagi kita untuk menggulingkan Sekte Mystic Cloud hanya dengan kekuatan kita. Semua orang menyadari ambisi liar dari Sekte Mystic Cloud. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan bertindak melawan keluarga Kekaisaran kita. Pada saat itu, saya khawatir Yunsan sendiri akan dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di dalam Kekaisaran Jama kita. Ekspresi wajah Jia Xingtian serius saat dia perlahan berkata, saya telah menerima berita. Saya khawatir Shoyan memiliki niat untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Jama. Pada saat itu, mungkin ada Sekte Mystic Cloud lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ekspresi Yaoya juga sedikit serius saat dia mendengar ini. Dia merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya dan tertawa getir sekali lagi. Dia berkata, kekuatan Shoyan saat ini sudah tidak lemah dari Sekte Mystic Cloud, bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya yang dapat melawan seorang elit Dozong. Masih ada elit asli Dozong di sisinya, yaitu Ratu Medusa. Itu membuat kami menderita kerugian besar saat itu. Jika kita mengungkapkan sedikit permusuhan kepadanya, kemungkinan kita akan berakhir dengan bencana yang lebih besar. Jangan bilang
kalau kita harus membuka mata dan melihat Xiaoyan mendirikan faksi. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, karakter Xiaoyan tidak sekejam Yunsan. Dia juga seseorang yang sangat menghargai hubungan. Seseorang hanya akan berakhir menderita jika dia mengambil pendekatan keras terhadap orang itu. Karena itu masalahnya. Kemungkinan kita hanya bisa melakukan pendekatan yang lembut. Yaoye berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Xiaoyan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika Anda diam-diam memiliki niat buruk padanya, dia akan segera berbalik dan melawan Anda. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya. Yaoye menyuarakan pikirannya. Karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menjadi penghalang baginya, mengapa kita tidak mencoba untuk mengikutinya? Keluarga kekasaran kita mungkin akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Maksudmu, kita tidak hanya tidak menghentikannya untuk membentuk faksi, tapi juga harus membantunya? Jia Xingtian tertegun saat dia bertanya dengan sikap tidak percaya. Tidak ada metode lain selain ini. Yaoye mengangguk tanpa daya. Ada banyak ahli di sekitar Xiaoyan. Jika kita membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa untuk melawan kita. Berapa banyak ahli di kota kekasaran ini yang bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekerasan, metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lembut? Jia Xingtian mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut mengetuk permukaan meja sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Dia berkata, baiklah, kita akan melakukan apa yang Anda sarankan. Orang ini mungkin tidak seperti Yunsan yang ingin menggantikan keluarga kekasaran kita. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan jika aku harus bertarung dengannya sampai mati. Yaoye tersenyum tipis saat melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Sebenarnya, kekasaran Jiama juga mengalami banyak kekurangan dengan menghilangnya sekte Mystic Cloud. Dengan menghilangnya mereka, kekasaran Jiama kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Dengan cara ini, kemungkinan besar kita akan diejek oleh negara tetangga kita. Apa yang Anda katakan benar. Saya telah mendengar bahwa ada cukup banyak aktivitas di kekaisaran Cuyun baru-baru ini. Awalnya, negara itu memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali dihancurkan selama beberapa tahun ini. Saya juga pernah mendengarnya. Faksi itu tampaknya disebut sekte racun. Tidak hanya misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari sekte racun mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan yang dapat bersaing dengan elit Dozong. Mereka akan mungkin berkembang pesat dan bisa bersaing dengan Sky Serpent Mansion. Pada saat itu, kekasaran Cuyun mungkin akan menjadi lebih sombong. Ekspresi Jia Xingtian sedikit berapi-api. Hampir setiap tahun konflik meletus di perbatasan mereka. Itu menyebabkan kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan. Oleh karena itu, jika kekasaran Jiama kita dapat menghasilkan faksi yang kuat dan ahli yang banyak, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut ini akan dapat melambung tinggi. Yaoye menghela nafas saat dia berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam. Sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiaoyan. Baiklah, aku akan mempercaya anak kecil ini sekali lagi. Kakek buyut tidak akan kecewa. Yaoye tersenyum. Dia biasanya pandai menilai orang. Xiaoyan adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti membalas kebaikan dengan kebencian. Kamu begitu percaya diri padanya. Wajah Jia Xingtian segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia kemudian menyapu wajah Yaoye sebelum dia tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Yaoye, jangan bilang kalau kamu mulai menyukai anak kecil itu. Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Yaoye segera memerah setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Bakat orang itu adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat selama beberapa tahun ini. Penampilannya juga bagus. Karakternya dingin dan tegas, tetapi dia sangat menghargai hubungan. Jika Anda benar-benar menyukainya,
kakek buyut akan membantu Anda menyampaikan padanya. Saya juga akan merasa nyaman jika keluarga kekaisaran kita dapat berhubungan dengan pernikahan dengannya. Jia Xingtian terus berbicara seolah-olah dia tidak melihat kemerahan di wajah Yaoye. Kakek buyut bisa melupakannya. Bahkan ada orang seperti Medusa yang kecantikannya bisa membawa bencana bagi suatu negara. Selain itu, bahkan jika kamu ingin menikahkan Yaoye dengannya, dia bahkan mungkin tidak mau menerimaku. Yaoye memutar matanya ke arah Jia Xingtian dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat mengagumi Xiaoyan, menjadi putri dari keluarga kekaisaran dan calon seorang ratu yang akan mengendalikan kekaisaran Jama, dirinya yang angkuh secara alami tidak mau berbagi suami dengan wanita lain, terlepas dari betapa luar biasanya dia. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia juga mengangguk tak berdaya. Tampaknya pria itu benar-benar memiliki terlalu banyak wanita di sampingnya. Selain itu, yang paling penting adalah dia sepertinya tidak memiliki pemikiran lain terhadap Yaoye. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan pikiran ini di dalam hatinya. Lupakan. Saya akan mewakili keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan rasa hormat kita setelah orang itu pulih dari luka-lukanya. Kekaisaran Jama memang membutuhkan faksi dan ahli yang cukup kuat. Dari kelihatannya sekarang, hanya orang ini yang paling cocok. Jia Xingtian melambaikan tangannya. Dia kemudian berdiri dan perlahan berjalan keluar sambil berbicara. Yaoye mengangguk sedikit saat dia melihat punggung Jia Xingtian. Itu benar. Kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sekte racun. Tidak akan ada dampak negatif bagi kita dengan mendapatkan lebih banyak informasi. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan masalah ini. Saya terus merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Mampu menghancurkan semua faksi besar dan kecil dalam kekaisaran Cuyun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun, di dalam kekaisaran Cuyun, sepertinya tidak ada ahli seperti itu, kan? Wajah Jia Xingtian dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara. Sepertinya, kekaisaran Cuyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang sia-sia. Dia menghela nafas kemudian berjalan keluar dari aula. Yaoye juga tertawa getir saat melihat Jia Xingtian menghilang. Dia sudah lama mengirim banyak mata-mata, namun masalah itu bertingkah sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita itu di dalam sekte tersebut. Apalagi penjagaannya juga ketat. Bahkan jika seseorang mata-mata bisa menyelinap masuk, masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan mereka. Informasi terbaru yang dia terima dari kekaisaran Cuyun hanyalah berisi 2 kata yang pendek, wanita beracun. Yaoye dengan lembut menggumamkan kata-kata ini di aula. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidaktahuan. Di saat Yaoye mulai berpikir keras di dalam hatinya, scene berganti ke Xiao Mensen. Xiaoyan tinggal di sebuah ruangan, sementara dunia luar sedang gempar atas masalah tentang sekte Mystic Cloud. Dia telah berusaha keras untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya. Cedera yang diterima Xiaoyan kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lainnya. Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya yang dalam tentang alkimia, mencoba untuk pulih sepenuhnya masih mengharuskannya untuk menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiaoyan tidak tampak frustasi karena ini. Tidak ada yang salah selama penyembuhannya. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk. Namun, kekhawatiran semacam ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiaoyan. Menjadi seorang alkemis, dia jelas tahu bagaimana dia bisa menggunakan metode teraman untuk memungkinkan dirinya untuk pulih. Seorang pria muda berjubah hitam sedang duduk di atas ranjang batu di sebuah ruangan yang tenang. Kedua tangannya membentuk segel dan napasnya lambat dan panjang. Udara di sekitarnya akan bergetar setiap kali dia menghirup dan menghembuskan nafas. Segera, energi yang terlihat dengan mata telanjang segera mengikuti napasnya dan dengan cepat memasuki tubuhnya.
Penghirupan dan pengeluaran energi berlanjut selama hampir 1 jam. Baru saat itulah Shoyan perlahan membuka matanya. Cahaya api samar perlahan menyerbu melalui matanya yang hitam pekat sebelum itu segera menghilang. Jari Shoyan mengusap cincin penyimpanan laut tenang saat dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah pil obat hijau tua muncul di tangannya. Kekuatan seseorang akan meningkat sedikit jika seseorang dengan sengaja menghirup udara itu ke dalam tubuhnya. Pil obat ini bernama pil pemulihan Yuan. Itu adalah sejenis pil obat penyembuhan. Pil obat ini secara khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius. Selain itu, karena efek obat yang lembut, itu tidak akan membuat kerusakan sedikit pun di dalam tubuh seseorang. Namun, karena pil obat ini cukup tinggi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Beruntung Shoyan adalah seorang alkemis tingkat 6. Jika tidak, seseorang harus menghabiskan sedikit usaha untuk mengemis jenis pil obat seperti ini. Shoyan dengan sembarangan menjentikan pil obat ke mulutnya. Itu meleleh saat memasuki mulut Shoyan dan berubah menjadi energi hangat yang perlahan merembes ke dalam tubuhnya. Itu bergerak di sepanjang 4 anggota tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuh Shoyan dipenuhi dengan perasaan hangat. Rasa sakit yang ditularkan dari jalur dokinya yang awalnya terluka telah melemah saat ini. Shoyan melambaikan tangannya sekali lagi setelah menelan pil pemulihan Yuan. Botol giok yang berisi cairan obat berwarna merah cerah muncul di tangannya. Botol giok sedikit miring dan cairan obat berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu mengalir ke tangan Shoyan. Saat cairan obat menyentuh tangannya, suara yang tidak biasa terdengar. Sudut mulut Shoyan juga bergerak dan panas menyebabkan seluruh tangannya tampak seolah-olah telah ditempatkan di dalam tungku. Dalam beberapa nafas setelah cairan obat dituangkan, cairan itu bergerak di sepanjang pori-pori dan memasuki tubuh Shoyan. Tulang di tangan Shoyan juga mengirim gelombang perasaan mati rasa saat ini. Ini memiliki efek yang cukup bagus. Kegembiraan melintas di wajah Shoyan saat dia merasakan perasaan mati rasa yang ditransmisikan. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang di tangannya sembuh dengan cepat. Perasaan lemah yang dirasakan ketika dia mengepalkan tinjunya di masa lalu juga diam-diam menghilang saat ini. Shoyan hanya menghentikan tindakan tangannya setelah menunggu efek cairan obat benar-benar dilepaskan. Dia menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Menurut kecepatan ini, kemungkinan patah tulang di lengannya akan pulih sepenuhnya setelah menerapkannya beberapa kali lagi. Shoyan merenung sejenak sambil berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok muncul di tangannya. Tangan Shoyan yang lain dijentikan saat tatapannya menatap tajam ke arah Glazed Lotus Hair Flame. Segel api putih di dahinya saat ini mengeluarkan aliran udara panas. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara dan bangkit dari dalam tubuh Shoyan. Shoyan terkejut saat melihat kumpalan api putih yang pekat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api di dahinya dan merasakan suhu di dalamnya. Yaula telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu artinya dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Shoyan tidak muncul kali ini. Guru, yakinlah bahwa saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin dan menyelamatkan Anda dan ayah saya. Shoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Api surgawi di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi tertuju pada cincin hitam pekat di jarinya. Cincin itu terhubung dengan roh Yaulau di mana dia beristirahat di masa lalu. Oleh karena itu, Shoyan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari Bonciling Flame. Karena itu, dia juga mampu mengendalikan cincin hitam kuno ini. Lapisan api putih pekat yang samar muncul di jarinya. Dia dengan lembut mengusap cincin hitam gelap itu, dan kekuatan spiritualnya memasuki ruang di dalam cincin itu. Kekuatan spiritual Shoyan dengan cepat menyapu bagian dalam cincin penyimpanan. Ekspresinya agak kusam. Di dalam ring penyimpanan itu, terdapat semua koleksi Yaulau selama masa hidupnya.
formula obat, metode Qi dan teknik Dou dan beberapa hal aneh lainnya bertumpuk di dalam cincin itu. Berbagai macam hal ditumpuk bersama, itu menyebabkan mata Shoyan bersinar saat ini. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.